Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Injil GSJA se-Jawa Barat. Pada hari ini pembacaan Alkitab kita sudah sampai pada Markus pasal yang keempat sampai pasal yang keenam. Judul firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita pada saat ini adalah berjalan bersama dengan Yesus. Berjalan bersama dengan Yesus. Ada beberapa ayat yang saya mau sampaikan kepada kita tentang berjalan bersama Yesus. Saya ambil ketika angin ribut diredakan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa melihat di dalam Markus pasal yang keempat, dimulai ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan bagi kita sekalian perihal tentang judul di atas yang saya katakan tadi, berjalan bersama Yesus. Yang pertama, ayat yang ke-37 pasal yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, berjalan bersama Yesus tidak menjamin kita untuk tidak menghadapi masalah. Artinya, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada satu janji atau jaminan dari Tuhan bahwa kita lepas dari masalah, kita lepas dari pergumulan, kita lepas dari setiap situasi kehidupan yang tidak menyenangkan. Oleh karena itulah yang dialami oleh para murid-murid ketika mereka bertolak dari daerah Kapernaum mau menuju ke Gerasa. Mereka naikin perahu, tetapi ketika di tengah danau itu mengamuklah, dikatakan, taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka, sehingga perahu itu mulai dipenuhi dengan air. Artinya tidak ada jaminan. Walaupun mereka ada berjalan bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka tetap menghadapi masalah. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita bahwa ketika kita melayani Tuhan, ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita terus bersemangat mengandalkan Tuhan, bukan berarti bahwa kita lepas dari masalah. Tuhan Yesus tidak pernah berikan janji seperti itu kepada kita. Tapi janji yang Dia katakan di dalam amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20, ketika kita memberitakan Injil, maka Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Penyertaan Tuhan itu cukup bagi kita sekalian di tengah-tengah menghadapi badai kehidupan ini, di tengah-tengah menghadapi pergumulan hidup, di tengah-tengah menghadapi masalah yang sedang kita hadapi dan ingin kita selesaikan dengan baik. Ini yang pertama, penyertaannya akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Walaupun tidak ada jaminan, berjalan bersama Dia, kita tidak ada, pasti juga tetap menghadapi masalah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya kepada Yesus jangan karena takut. Percaya kepada Yesus jangan karena takut. Banyak orang-orang yang takut beriman kepada Yesus karena takut masuk neraka. Percaya kepada Yesus karena takut tidak berhasil. Percaya kepada Yesus karena takut bisnisnya gagal. Percaya kepada Yesus karena takut pelayanannya tidak berhasil. Bahkan percaya kepada Yesus seperti murid-murid ini, takut mereka binasa. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-38 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Murid-murid ini percaya kepada Yesus karena mereka takut binasa.
Oleh karena itulah di dalam ayat yang ke-39, ketika Yesus bangun, dia menghardik taupan dan angin itu sehingga teduh dan tenang. Dia berkata, "Diam, tenanglah." Dan benar, taupan itu pun berhenti. Badai itu pun berhenti, stop. Lalu Tuhan Yesus menghampiri murid-muridnya. Dia berkata, "Mengapa kamu begitu takut?" Artinya, jangan sampai ketakutan itu menguasai hidup kita. Jangan sampai ketakutan itu yang menguasai setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. "Mengapa kamu tidak percaya?" kata Yesus. Saudara, ketakutan itu manusiawi. Tapi jangan sampai ketakutan itu yang menguasai kehidupan kita. Terlebih kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang sudah dijadikan menjadi hamba-Nya. Seberapa banyak di masa pandemi ini, oleh karena pandemi yang begitu ganas, COVID-19, begitu banyak orang-orang yang mengalami ketakutan yang luar biasa. Sehingga beribadah, bertemu orang saja pun, sampai dia tidak memberi kesempatan. Dia mengurung diri, dia tidak memperbolehkan siapapun, bahkan sanak keluarga yang datang ke rumah pun tidak diperbolehkan oleh karena rasa takut. Berjaga-jaga itu perlu. Melakukan semua protokol kesehatan itu sangat-sangat perlu, dan itu bagian kita. Tapi percaya kepada pagar perlindungan Tuhan, itu juga sangat perlu. Karena itu membuktikan bahwa kita sepenuh hati menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar kiranya dua renungan ini akan memberkati kita sekalian, supaya kita ketika berjalan bersama Yesus, jangan menganggap bahwa masalah tidak akan datang lagi. Jangan menganggap persoalan akan semua beres, tetapi berjalan dengan Yesus. Persoalan, masalah, rintangan, tantangan, pergumulan hidup itu biasa akan tetap kita hadapi. Tapi ada janji Tuhan, penyertaannya akan tetap ada bersama-sama dengan kita senantiasa. Dan yang kedua, janganlah beriman, janganlah percaya hanya karena takut. Tetapi percayalah dengan segenap hati. Dalam situasi suka dan duka, dalam situasi sukacita, dalam keadaan diberkati Tuhan, kita tetap memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah segalanya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat selalu. Haleluya.